Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saya undang buat bangkit berdiri, kita bawakan satu pujian. Ku datang pada hadirat-Mu, Yesus. Ku bawa syukurku, ku persembahkan pujianku, ya Yesusku, penyembahanku di hidupku. Haleluya. Hidupku bagimu, Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan
segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Ya Bapa, yang kami tahu hidup kami adalah penyembahan. Kau menciptakan kami dalam kemuliaan-Mu. Biarlah pujian kami, syukur kami Bapa, kami bawa di hadapan-Mu Bapa. Layakkan kami membawa pujian kami di altar kudus-Mu Bapa. Kami percaya Bapa Kau hadir telah di tengah kami Bapa. Kau ada di tempat ini Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Haleluya. Ku menyembah-Mu. Haleluya. Hidupku bagimu Yesus. Ku menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur Yesus. Ku bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Kami tahu hidup kami ada penyembahan Bapa. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Yesus. Ku tahu
kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ya Bapa, kami sadar bila mana kami ada di tempat ini semua karena anugerah yang Kau berikan bagi kami. Bukan karena kekuatan siapa kami Bapa, bukan karena kekuatan kami Bapa. Yang kami tahu hidup kami adalah penyembahan di hadapan-Mu Bapa. Mari Bapa layakan kami menghampiri tahta-Mu yang kudus Bapa. Membawa segala pujian kami, segala syukur kami ke hadapan-Mu Bapa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Bapa, membawa kehidupan kami di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Kau telah hadir tempat ini Bapa, bersama-sama kami memuji muliakan nama-Mu Bapa. Inilah kami bawa ibadah kami di hadapan Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa, Kau turut campur tangan di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa kami bawa hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa lambaikan tangan kita ke depan, belakang, kiri, kanan kita. Shalom. Kita mau terus memuji nama Dia, amin. Karena Dialah Raja di atas dunia. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan
Amin. Haleluya. Dia benar raja atas segala raja. Amin. Karena hari ini kita juga diberi kuasa untuk melawan segala yang jahat, segala yang tidak layak di hadapannya. Ku diberi kuasa. Masih tetap kuat berdiri. Amin. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Beri kemuliaan buat namanya. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu buat duduk kembali. Bapak, kami merasakan kuasa-Mu hadir dari tempat-Mu yang maha tinggi, Bapak. Bapak, kekal mulia Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau menyembuhkan kami, memulihkan hati kami. Bersama-Mu Kau memberikan ketenangan dalam kehidupan kami, Bapak. Dalam setiap seruan hati kami, Bapak, Kau tidak pernah melepaskan kami. Kami percaya Roh-Mu bekerja untuk setiap kebaikan kami, Bapa.
kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ini kita belajar lagu ini bersama-sama dari awal. Bapa kau mendengar Seruan hatiku, tak pernah terlepaskan dari kasih-Mu. lewat lembah kelam, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Saya undang Bapak Ibu buat bangkit berdiri. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa.
ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Engkau adalah pribadi yang peduli dalam setiap keadaan. Kau pribadi yang selalu memperhatikan, selalu melihat keadaan kami Tuhan. Ketenangan, apapun yang kami hadapi, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena Engkau yang selalu ada di hati kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengerti dan selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Sehingga hari-hari yang kami lewati adalah hari-hari yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan kelepasan, penuh dengan jalan keluar. Karena Engkau yang ada bersama dengan kami Tuhan. Buat kami untuk lebih mengerti tentang apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi kami semua agar apa yang disampaikan sungguh menjadi kekuatan bagi iman kepercayaan kami Tuhan terhadap Engkau. Bahkan memotivasi kami untuk kami terus hidup dalam kebenaran dan ada di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk menerima kebenaran ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Kalau paling tidak enak adalah ketika kita cuman hanya bicara status saudara. Status kita misalnya sebagai warga negara Indonesia. Tetapi sebagai warga negara kita tidak diperhatikan. Atau kita dibedakan satu dengan yang lain. Statusnya suami istri, status. Tapi suami statusnya, tapi hak suami atau hak istri tidak diberikan atau tidak ditempatkan sebagaimana mestinya. Statusnya pacaran, tetapi ya cuman hanya sekedar status. Maka anak muda bilang itu, wah ini kamu sedang di PHP-in. Karena cuman hanya status. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seringkali kita mengaku diri statusnya anak Tuhan, murid Tuhan. Tapi saudara kehidupannya tidak menunjukkan sebagai murid Tuhan. Itu status saudara yang menjadi satu kenyataan. Statusnya sebagai anak Tuhan, tapi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Maka hari ini saya ingin berbicara tentang saudara, murid Kristus bukan hanya status, melainkan perubahan nyata dalam kehidupan. Kita sehari-hari itu sebagai kita menyebut diri sebagai murid Kristus, tapi harus ada perubahan nyata dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus. Itu apa? Apa itu murid Kristus? Saudara-saudara, beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu kita terus berbicara tentang murid dan pemuritan. Menjadi murid dan pengikut saudara, ada sedikit perbedaan. Tapi sebetulnya memiliki kesamaan pengertian. Tapi kalau murid itu lebih dalam lagi, hidup sebagai pengikut Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dalam firman Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayatnya yang kelima saudara. Filipi 4 ayat kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Ini status.
Status itu bukan diumpatkan. Kalau kita katakan waktu beberapa hari yang lalu, murid Kristus itu adalah identitas yang ada di dalam diri kita. Apalagi ketika orang tahu, sering kita beribadah, oh dia ini pengikut Kristus. Tapi kehidupannya tidak mencontohkan apa yang seperti dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Maka firman Tuhan katakan dalam Filipi tadi, Filipi 4 ayatnya yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi bukan hanya statusnya sebagai murid Kristus, tapi kehidupan nyata itu ada. Nah saudara, kita harus ingat bahwa kehidupan kita ini dipilih dari manusia yang berdosa. Ingat, kita ini manusia berdosa. Masuk menjadi bagian dalam kerajaan Allah oleh pengorbanan Yesus itu di kayu salib. Yang begitu spesial, dia berikan hidupnya untuk kita. Nah karena salib Kristus kita dibenarkan di hadapan Bapa Surgawi. Karena salib itulah, dia mati di kayu salib, kita dibenarkan oleh Bapa Surgawi. Nah saudara, pengertian dibenarkan, keadaannya belum sesungguhnya benar. Jadi waktu kita dibenarkan itu belum sesungguhnya benar. Ada proses untuk menuju kebenaran. Jadi untuk menjadi umat Tuhan yang benar, Bapa Surgawi maka memberikan apa? Memberikan Roh Kudus untuk menuntun kehidupan orang percaya atau umat Tuhan kepada kebenaran itu. Sehingga Bapa mempunyai tujuan lewat Roh Kudus yang menuntun agar umat orang percaya itu ada dalam kebenaran, supaya mengubah kehidupan manusia yang berdosa itu memiliki sifat seperti Bapa Surgawi. Nah itu pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena dia menuntun kita yang tadinya manusia berdosa diubah menjadi manusia yang memiliki sifat seperti Bapa. Nah perubahan ini tidak terjadi seketika. Langsung ketika kita terima Yesus Kristus kita langsung berubah menjadi orang yang benar. Pola atau tingkah lakunya benar. Ini bertahap saudara. Nah untuk merubah bertahap ini kadang-kadang susahnya setengah mati. Karena apa? Karena kita terpola. Ingat beberapa minggu yang lalu bahwa kita kadang-kadang hidup yang kita jalani ini banyak dibentuk oleh latar belakang kita, tradisi kita, ya, kehidupan lama itu ada dalam kehidupan kita. Maka saudara untuk mengalami perubahan, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini perubahan ini tidak terjadi seketika itu. Melainkan harus terjadi terus menerus. Gagal, bangkit, bangun lagi, terus berusaha lagi. Nah ini yang harus kita lakukan. Menjadi murid Kristus itu bukan hanya status, oh saya sudah murid Kristus, sudah berarti sudah. Enggak, tapi ketika kita gagal melakukan kebenaran firman Tuhan sebagai murid Kristus, kita terus menerus kita lakukan. Sehingga menghasilkan kedewasaan rohani dalam kehidupan kita. Nah untuk mengalami perubahan dan pertumbuhan rohani yang dewasa, ya seperti apa yang Yesus Kristus katakan, seperti apa yang Tuhan rindukan, kita ini dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Maka perlu ada perubahan yang terus menerus dalam kehidupan kita. Karena kita dituntut untuk menjadi serupa dengan Kristus. Paulus berkata di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6. Kelihatan ya saudara ya, atau kecil sekali. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, kata hendaklah kamu tetap di dalam Dia, ayat ke-7 dilanjutkan saudara. Dalam ayat ke-7 mengatakan begini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia.
Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk menjadi hidup yang terus-menerus diubahkan, yang terus-menerus mengalami perubahan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang dewasa di dalam rohani, maka hidup kita tetap di dalam Tuhan. Tetap di dalam Tuhan. Kondisi apapun saudara, Tuhan sebetulnya sedang mengajar kita. Tuhan sedang mendidik kita agar kehidupan yang kita alami menjadi baik dan lebih baik adanya ke depan. Bukannya menyengsarakan, tapi kadang-kadang ketika kita diproses untuk masuk dalam perkara ini, kita sangat sulit untuk menerima proses atau perubahan itu dalam kehidupan kita. Seringkali kita mengaku diri Tuhan, saya kan manusia. Betul, siapa bilang engkau malaikat? Siapa bilang engkau Tuhan? Engkau bukan malaikat dan Tuhan, engkau manusia. Itulah sebabnya engkau diberikan Roh Kudus untuk mampu mengatasi semua itu. Nah saudara, kata yang menarik di sini, kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus hidup tetap di dalam Dia. Kata hidup tetap di dalam Tuhan. Agar apa? Agar rohani kita dapat bertumbuh dan berbuah. Kata hidup tetap saudara dalam bahasa Alkitab. Saya enggak berkata bahasa aslinya ya. Jadi dia menggunakan kata hidup tetap itu memberikan pengertian begini. Hidup tetap itu diberikan pengertiannya berjalan keliling atau berjalan mondar-mandir. Hidup tetap. Artinya apa? Artinya bahwa setelah seorang menerima Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, ya, ia perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Kata harus atau hidup tetap itu bolak-balik atau mondar-mandir. Artinya dia harus terus-menerus harus tinggal atau berjalan bersama dengan Tuhan, tidak pernah lepas. Jadi orang yang bolak-balik mondar-mandir itu terus-menerus. Supaya apa? Supaya hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan untuk mengalami perubahan hidup lama menjadi hidup baru. Nah, perjalanan yang terus-menerus, perjalanan yang terus mondar-mandir inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan iman percaya kita. Baik dalam susah, baik dalam senang, baik dalam keberhasilan, baik dalam kegagalan. Terus bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kehidupan saudara, supaya saudara berubah menjadi hidup yang baru. Seperti apa? Seperti Bapa kita. Nah ini merupakan sebuah proses perjalanan rohani saudara. Yang berputar-putar atau berulang agar kita menjadi semakin berakar di dalam Tuhan. Makanya ketika kita gagal bangkit terus berulang-ulang lagi. Gagal di dalam satu persoalan ini. Maka Tuhan akan berikan lagi. Coba ketika gagal di dalam apa? Tentang Tuhan membentuk kita untuk diberikan kesabaran. Maka dia akan terus-menerus sampai apa? Sampai terjadi sabar dalam kehidupan kita. Itu yang namanya proses berulang saudara. Bolak-balik, mondar-mandir. Itu harus tetap. Jadi ketika bolak-balik atau mondar-mandir itu tetap. Gak boleh keluar dari jalur itu. Jalur apa? Jalurnya Tuhan. Nah saudara-saudara yang kekasih. Maka berakar di dalam firman Tuhan menjadi satu hal yang sangat penting. Hidup tetap dalam Tuhan bila dicermati saudara. Hidup tetap di dalam Tuhan bila kita mencermati dalam bahasa aslinya tadi. Ya, sebagai murid Kristus agar apa? Supaya kita berpengalaman. Untuk berpengalaman dengan Tuhan saudara, kita harus berakar secara rohani. Dalam sebuah pohon, akar itu berfungsi memberi apa?
Akar itu fungsinya apa? Untuk apa? Untuk kuat. Terus bukan hanya kuat saja, dia kuat kalau nggak bisa makan. Nah, itu akar itu tempat memberikan atau tempat menghasilkan nutrisi kepada tumbuhan itu atau pohon itu. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, akar itu berfungsi pemberi kehidupan. Dan akar itu saudara juga sebagai pondasi membuat pohon itu terus kuat berdiri. Tadi seperti tadi, agar pohon itu kuat. Nah, jadi semakin kita berakar dalam Tuhan, semakin banyak nutrisi. Dari siapa? Dari Kristus Yesus sebagai Tuhan kita untuk mengalir dalam keimanan kita. Semakin kita berakar di dalam Tuhan, semakin nutrisi itu semakin mantap, semakin kuat memberikan kekuatan di dalam iman dan percaya kita. Itulah sebabnya tiap hari konsep ini saya berikan kepada saudara. Tiap hari berikan renungan supaya iman saudara kuat. Tapi seberapa banyak orang yang mengatakan iya, seberapa banyak orang mengaminkan itu. Mungkin juga abai tentang apa yang diberikan. Padahal agar iman, saya sengaja saya berusaha untuk searching, saya berusaha untuk cari, ya, bagaimana memberikan nutrisi yang pas keadaannya untuk apa? Untuk kerohanian sidang jemaat Tuhan di sini. Karena saya rindu bukan hanya sekedar saudara, kalau saudara kebaktian cuma hanya datang ke gereja, enggak berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, nothing, enggak ada apa-apanya. Yang penting adalah saudara bukan kata orang Tuhan saudara yang saudara sembah itu hidup. Tuhan saudara adalah Maha Penolong. Bukan kata orang, tapi kita punya pengalaman sendiri. Maka saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31, 32 itu, 31 lah. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui, kalau saudara baca ayat selanjutnya, dalam ayat 32, dia berkata apa? Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudara-saudara betapa penting kita tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Berakar di dalam firman Tuhan. Karena apa? Karena disitulah kita disebut ketika kita ada di dalam firman. Kita benar-benar murid Tuhan. Karena murid Tuhan bukan hanya status, tetapi dia tinggal dalam kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Saudara, orang yang tetap dalam firman Tuhan adalah orang yang mau meneliti. Orang yang mau mempraktekkan firman secara berulang-ulang. Itu orang yang mau tetap di dalam firman. Jadi orang yang bukan hanya sekedar tahu apa yang dikatakan oleh pendeta. Berapa banyak orang yang cuma hanya tahu apa yang dikatakan oleh imam atau pendeta. Lalu saudara nggak tahu artinya. Katanya cuma tahu cerita. Cerita Daud mengalahkan apa? Mengalahkan Goliat. Oh ada seorang yang kuat. Jago merobohkan gedung, namanya siapa? Namanya Samson, bukan Samson pedahal. Dia terus tertanam Samson. Samson itu adanya di film. Di firman Tuhan nggak ada yang namanya Samson. Siapa namanya? Simpson. Nah, keren dikit kan, Sim. Cerita dari mana Samson? Ada Siti apalagi? Nah di kita mah gak ada yang namanya Siti. Ada juga kota. Nah saudara kadang-kadang
Cerita firman Tuhan itu bukan cerita nenek-nenek tua. Itu yang menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Itu fakta yang ada dalam kehidupan kita. Maka kalau kita nggak tertanam dalam kebenaran firman Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan, kita cuma tahu bahwa itu pengetahuan. Janganlah begitu. Sikap seperti ini perlu perjuangan, saudara. Untuk apa? Untuk mempraktekkan firman itu berulang-ulang. Perlu berjuang. Orang berjuang ngapain? Santai aja? Enggak. Berjuang itu gimana? Minum kopi? Enggak, itu mah santai, saudara. Berjuang itu bergelut, berjuang itu terus. Gua nggak berhasil, gua jalan lagi. Kenapa? Ini turun, wah ini bisa. Oh ini terus. Saya berjuang untuk bangkit. Saya berjuang untuk apa lagi? Untuk mengalami kemenangan. Itu namanya berjuang. Berkali-kali. Jangan, saya mau udah tua, nggak apa-apa. Giliran udah tua, nanti ada apa-apa. Justru yang tua, yang banyak waktu. Bagaimana kita bersikap? Jadi sikap seperti ini ada perlu perjuangan, saudara. Semakin kita berakar dalam Kristus dan firman, semakin kuat. Maka semakin tinggi kerohanian kita. Jangan lupa, ketika kita tinggi, itu anginnya makin banyak. Makanya saudara, sudah aktif ke gereja. Kenapa saya aktif ke gereja banyak tantangan? Ya itu gak apa-apa. Saudara, kalau orang yang sudah tinggi jatuh, itu masih bisa apa ya? Makanya para konglomerat kalau sudah jatuh, dia gak mudah langsung miskin. Coba kalau kita yang masih di bawah jatuh. Ngapain? Tergelepak kita mah. Kalau mereka yang sudah di atas jatuh masih bisa ngelayang-layang, saudara. Ngelayang kemana? Ketemu ada temennya konglomerat lagi. Nah nyambung lagi tuh. Kita udah kenalan kagak ada, jatuh. Habis sudah, nyungsep. Tiarap. Kalau udah tiarap saudara mau jatuh lagi apa bisa jatuh lagi nggak tiarap? Kalau biasanya kalau orang udah tiarap bukannya jatuh lagi, diinjek. Ya, orang bawah kalau sudah jatuh bukannya jatuh lagi, diinjek. Ini filosofi aja saudara, memang kenyataannya begitu. Maka perlu mengalami perubahan karakter dalam kehidupan kita. Jadi status kita sebagai murid, saudara, ya, sebagai murid itu tadi, saudara ingat pertama itu apa? Kita harus tetap di dalam Tuhan, berakar dalam firman. Sebagai murid itu statusnya bukan hanya statusnya saja, tapi kita harus mengalami perubahan karakter dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan gak mau memberikan satu hal yang lebih kepada kita? Jangan-jangan kita masih dalam proses itu. Panggilan menjadi murid adalah anugerah, saudara. Di mana tidak banyak orang memperoleh kesempatan menjadi murid. Ada orang pengen dekat dengan Tuhan, panggil Tuhan tiap hari. Ada yang pengen dekat punya hubungan dengan Tuhan. Maka saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia mau tinggal di gereja, dia mau tinggal di mana begitu kan. Rumahnya atau tetangga Tuhan aja senang sekali. Tapi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini kita ini menjadi anak. Bukan teman, ya, bukan hanya teman, tapi anak Tuhan. Itu kan merupakan satu kesempatan, dijadikan murid, kesempatan yang luar biasa. Ini pribadi-pribadi yang istimewa sebetulnya. Kalau kita menjadi pribadi yang istimewa, saudara, harusnya kita sadar. Ketika kita ingat tadi saya katakan apa? Kita ini manusia dosa diubahkan menjadi dibenarkan di hadapan Tuhan.
Tapi dibenarkan itu belum sungguh benar. Proses dibenarkan, saudara. Nah, kita sudah ditebus, dibenarkan. Sesuatu yang tidak layak dijadikan layak. Seumpama, saudara begini. Seorang gembel. Gembel atau saudara gelandangan yang tidak layak. Seorang yang tidak layak yaitu orang yang tidak tentu kediamannya. Gembel kan nggak tentu kediamannya. Bahkan mungkin juga pekerjaannya nggak tentu. Diangkat menjadi seorang bangsawan. Yaitu seorang ningrat atau seorang yang mulia. Maka orang tersebut harus mengalami perubahan. Hidupnya itu harus berubah. Mentalnya juga harus berubah. Karakternya harus berubah. Tata caranya juga harus berubah. Ya. Meja makan biasa apa? Biasa makan duduknya di situ kan asal aja dia makan begitu. Nah, seorang ningrat makannya begini, saudara, di meja makan. Kira-kira gimana? Karakternya gimana? Terus makan, tata cara makan juga harus beda, saudara. Diajarin bagaimana seorang putra raja itu diajari makan. Diajari cara berjalan. Apalagi kalau saudara ingat nonton film-film apa kolosal atau film-film Cina itu bagaimana jalannya, terus harus bagaimana cara itunya. Wah, itu harus ada tata cara, karakter hidupnya. Ngomong dengan orang yang lebih tinggi itu bagaimana. Orang yang lebih rendah itu bagaimana bicaranya. Maka di sini saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi harus mengalami perubahan. Bukan hanya statusnya yang berubah, dari gelandangan, dari gembel menjadi bangsawan, tapi karakternya juga harus berubah. Nah, perubahan ini semata-mata agar terjadi hubungan saling mengisi. Sehingga terjadi nyambung. Ya. Nah, Tuhan menghendaki seperti itu dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya nyambung. Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ada pernah saudara ngomong dengan orang yang gak nyambung? Tentang politik dia ngomongnya apa? Ini gak enak. Lalu kita bicara soal ini, gak bisa ngomong begitu. Akhirnya apa? Akhirnya bosen dia. Aduh, ngapain lah. Ada pernah saya lihat satu tayangan, tuker nasib atau apa itu di TV itu. Jadi orang dari kampung terus pindah ke kota, dikasih tinggal di hotel, tempat AC segala macam. Karena biasa tidur bukan busa begitu, saudara. Dia tidur ngelantai di situ, padahal busa ada. Bingung, saudara. Kasih pintu otomatis, dia kagak bisa. Otomatis pakai kartu, langsung nyala sendiri. AC nyala begitu. Dia bingung, kamar saya mati lampu. Padahal ada kartu itu yang nyalainnya. Pas dibuka, mandinya panas semua. Waduh, ini panas semua. Padahal harus di setel begitu ya. Nah, ini kan terjadi perubahan. Ketika terjadi perubahan kaget, saudara. Akhirnya apa? Sekarang dunia ini terbalik. Dulu makan kita susah. Pengennya punya meja makan yang baik. Betul? Kursi, wah enak kali makan pakai meja makan, kursi, sofa, wah sekeluarga. Sekarang mah nyusah-nyusahin makan lesehan dulu, makan lesehan begini, kepengen makan punya di meja. Sekarang sudah biasa di meja, pengen lesehan. Sudah tidur di spring bed, pengennya di apa? Di tenda-tenda. Giliran kena angin, ribut. Waduh, nggak mau lagi deh. Nah loh, itulah manusia. Nah, untuk berubah itu, saudara. Bagaimana kita bisa berubah? Yang Tuhan inginkan adalah perubahan dalam kehidupan kita. Karakternya. Jadi bukan semata-mata
supaya terjadi berubah begitu saja, tapi agar terjadi hubungan yang nyambung. Itulah sebabnya kita dibawa hidup kita sebagai anak-anak Tuhan agar hidup di dalam roh. Karena Tuhan adalah roh. Roh ketemu roh nyambung. Nah, untuk terciptanya relasi saudara, persahabatan dengan Bapa, ada harga yang harus kita bayar. Mengalami perubahan karakter itu harus ada harga yang kita bayar. Nah, menjadi murid Kristus minggu lalu menjadi murid Kristus, makanya kita bicara menjadi murid Kristus bukan murid apa? Kacangan. Bukan murid kacangan, murahan, bukan. Tujuan Yesus menjadikan kita ini agar apa? Agar menjadi murid bukan hanya sekedar menyelamatkan manusia, tetapi Tuhan menjadikan kita ini, ya Tuhan punya tujuan bukan hanya sekedar menyelamatkan manusia, tapi Tuhan menginginkan agar semua bangsa menjadi muridnya. Nah, menjadi murid Kristus itu saudara adalah langkah awal sebetulnya. Untuk apa? Untuk selanjutnya kita dijadikan serupa dengan Dia. Jadi baru langkah awal saja kita jadi murid. Nah, ini mau masuk pemuritan, baru langkah awal nih. Nanti diproses untuk apa? Serupa dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakku sempurna adanya. Nah, itu tujuan saya begitu saudara. Tapi kan susah mengajak saudara begitu. Gak punya waktu lah. Kalau gak punya duit mah gak apa-apa lah. Ya, saya yang gak punya waktu misalnya, saya diada-adakan waktu. Nah, nanti kita untuk bersepakat bersama, saya ngajak seluruh aktivis besok nih ya, Minggu, Senin, besok ya hari Senin, jam 7.30 kita doa bersama, seluruh Banten dan Jawa, aktivis ya atau siapa yang biasa berdoa, ikut nanti di Google Meet, ada di Google Zoom, di Zoom, kita doa bersama-sama. Ya Zoom mah, kamu tinggal nyalain aja lah Zoom, ikutnya di mana bisa kan, nggak harus di gereja. Tujuannya apa? Supaya terus kita membangun kebersamaan, dijadikan serupa dengan Kristus. Menjadi murid Kristus sekali lagi saudara, bukan status. Tapi harus mau dibawa kepada proses pembentukan lebih lanjut. Ya. Memiliki karakter Kristus. Jadi proses pembentukan untuk menjadi serupa Kristus memang tidak mudah, saudara. Bahkan tidak terjadi secara instan. Atau tiba-tiba jadi begitu, enggak. Proses ini kadang-kadang menyakitkan ketika kita dibentuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biasanya mungkin yang terjadi kadang-kadang melewati krisis kehidupan. Ini krisis kehidupan, krisis ekonomi, kekurangan. Ini proses, saudara. Nah saudara, untuk mencapai ini diperlukan hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, keintiman kita dengan Tuhan akan membawa kita masuk dalam proses pembentukan karakter. Sehingga kita tahu siapa Tuhan kita. Kadang-kadang kita tahunya belakangan, saudara. Nyesel. Nah, kalau nyesel biasanya di belakangan. Kalau nyesel duluan apa? Namanya bukan nyesel, saudara. Orang nyesel duluan ya bukan nyesel lah. Orang nyesel selalu adanya di belakang. Nah, karakter menjadi serupa Kristus. Jadi dengan memiliki karakter Kristus, hidup kita menjadi berkat. Ya, keluarga, kerjaan di mana kita bekerja menjadi berkat. Di mana kita bersekolah, kita menjadi berkat. Di mana kita kuliah menjadi berkat. Dimanapun kita berada, kalau kita memiliki karakter seperti Kristus, kita bisa menjadi berkat. Itulah jemaat rumah berkat.
Waktu susah, nggak punya duit, bagaimana kita susah, nggak punya duit jadi berkat? Ya itu, caranya gimana? Nah kan lain kan, nah, susah nyusahin orang lain, nggak jadi berkat. Susah, tidak menyusahkan. Miskin, tidak memiskinkan. Nah itu yang harus kita jalani, jadi berkat tuh begitu. Nah maka saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi murid Kristus adalah menjadi murid yang berkenan. Tuhan Yesus mengatakan untuk menjadi murid ada harga yang harus dibayar. Dalam Lukas, saudara, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak. Kata tidak dapat, saudara, dalam bahasa Alkitabnya memberikan pengertian tidak punya hak atau tidak punya kuasa. Jadi dengan kata lain, Yesus ingin menegaskan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut Tuhan, ia sama sekali tidak berhak menyebut dirinya murid Tuhan. Jadi saudara, biarlah kita menjadi murid yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Tujuan dari pernyataan yang Tuhan sampaikan ini agar umat Tuhan mengalami makna mengikut Kristus itu bagaimana maknanya mengikut Kristus. Posisi yang benar dan bertanggung jawab itu yang harus kita kerjakan. Posisi kita sebagai murid Kristus, posisinya apa tadi saya katakan? Benar dan bertanggung jawab. Sekali lagi, posisi kita sebagai anak Tuhan murid Kristus, kita harus mempunyai posisi yang benar dan bertanggung jawab. Dalam Lukas 14 ayat 27 saudara, itu syarat-syarat menjadi pengikut Kristus sebetulnya. Syarat-syarat Yesus ya, yang Yesus berikan syarat-syarat bagi setiap pengikutnya. Katakan apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap. Nah ini prinsip iman saudara. Jadi kalau prinsip iman itu nggak bisa ditawar-tawar. Mengasihi Tuhan setengah-setengah aja dah. Nggak bisa saudara. Mengasihi Tuhan asal saya mau, mana bisa. Mengasihi Tuhan asal saya sempat. Pokoknya saya begini terserah nanti. Saya mau kemana urusan saya. Mana bisa begitu. Maka saya mengajarkan kepada saudara. Pertama, Tuhan dululah. Setelah selanjutnya apa yang saudara kerjakan. Bangun Tuhan dalam hidup iman saudara. Percayalah, ketika engkau membangun Tuhan dalam iman percaya saudara. Kesananya Tuhan akan bangun hal-hal yang baik. Jadi gak bisa ditawar, kita harus siap baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Itu iring Tuhan. Ya. Jadi maka Tuhan katakan kalau mau kamu mengikut aku, ada perumpamaan saudara. Mau ada gambaran seorang yang akan mendirikan menara. Atau raja yang akan berperang. Seorang perancang bangunan agar hasil yang dicapai maksimal harus duduk terlebih dahulu untuk memikirkan, mempertimbangkan apa saja yang akan dilakukan. Agar bangunannya itu jadi, berhasil dan enggak maluin. Jadi ketika dia duduk begini, apa nih? Oh berapa duit, anggarannya berapa. Setelah dibangun, tahu-tahu anggarannya kurang, memalukan. Nah itu kata firman Tuhan, duduk dulu, pikirkan, rancangkan itu. Nah contoh ini memberikan satu inspirasi, kalau kita mau ikut Tuhan, pertimbangkan baik-baik. Saya katakan sekali lagi nih, kalau Anda mau ikut Tuhan, saya enggak peduli saya kehilangan jemaat atau enggak. Tapi saya mendidik saudara. Kalau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, pertimbangkan dengan baik. Pertimbangkan dengan baik. Sekali lagi baik-baik. Bahwa ada pengorbanan ikut Tuhan itu. Ada resiko.
mungkin akan ditanggung setiap orang mengambil keputusan dalam mengikut Tuhan itu. Karena apa? Ketika kita bertentangan dengan keinginan daging kita, bertentangan dengan apa yang ada dalam kehidupan kita mau sungguh-sungguh enggak? Atau kita mundur? Maka ayat itu mengatakan pertimbangkan matang-matang. Hari-hari ini terus makin dibuat sulit. Ya, bebas COVID, bebas. Ada lagi muncul. Yang gak ketahuan, napasnya 98 saya dengar kemarin. Masih napas, akurasi napasnya 98. 2 hari mati. Puji Tuhan Pak Jito ya. Nah, baru ngobrol-ngobrol beberapa minggu yang lalu, hari Minggu pulang, Seninnya kena. Siapa tahu? Nggak tahu. Puji Tuhan dia udah bisa, walaupun ngomong masih agak menyot sedikit, tangan susah bergerak. Nggak tahu. Puji Tuhan baru giginya aja yang rontok. Belum nyawanya yang rontok. Baru gigi rontok mah nggak apa-apa kali. Apalagi rambut rontok. Nggak jadi masalah anak muda rambut rontok atau apa. Gara-gara kalau gara-gara kena COVID katanya rambut juga suka rontok. Belum pernah ada bocan kan? Tahu bocan? Belum tahu bocan? Nggak tahu? Oh nggak tahu ya. Bocan tuh botak cantik. Jadi kalau kena COVID rontok rambut, botak kan. Tapi tetap cantik, manis dong. Bocaman. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi Yesus memberikan tanggung jawab kepada muridnya. Agar apa? Kepada setiap generasi. Makanya Tuhan Yesus mengatakan contoh, hendaklah kita jadi garam. Murah amat om kita harus jadi garam. Garam berapa sekilo? Saya kemarin beli garam berapa? 1 pak itu paling juga berapa belas ribu. Itu mah murahan om. Masa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan murahan begitu jadi garam? Jangan salah. Zamannya Tuhan Yesus itu garam itu mahal. Karena dibutuhkan oleh manusia, semua manusia. Abad 15 saja, pertengahan abad 15, 1 kilo garam harganya sama dengan 1 kilo perak. Bahkan sempat sama dengan emas harga garam itu. Jadi perumpamaan Yesus itu adalah perumpamaan yang sangat mahal pada waktu itu. Jadi kalau kita diumpamakan seperti garam, itu bukan barang murahan, barang mahal yang dibutuhkan oleh semua orang. Dan garam itu adalah tidak bisa dipengaruhi oleh yang lain. Semakin saudara merendam tangan saudara di garam, semakin tangan saudara berasa garam. Bukannya garam berasa tangan. Iya kan? Karena apa? Karena garam tidak bisa dipengaruhi. Demikian juga terang. Terang pada waktu itu. Sudah ada genset waktu itu? Belum ada. Zaman Tuhan Yesus. Terang sangat dibutuhkan. Karena di mana ada terang, di situ ada kehidupan. Di mana ada terang, di situ ada apa? Ada kedamaian. Di mana ada terang, kegelapan menyingkir. Kenapa? Kok ini mah anak Tuhan ada gelap masih ada? Itu mah bukannya apa ya? Jadi terangnya itu nggak menyala. Kalau kita terang sebagai anak Tuhan, terang datang di situ, otomatis gelap itu akan nyingkir. Bukannya nimbrung, terang itu nimbrung di mana? Terang itu nimbrung di gelap, menyatu dengan gelap. Terang menyatu dengan gelap, berarti terangnya belum terang. Iya, coba dah. Matiin tolong Pak, Bu, tolong matiin. Tuh, dia datang sendiri gelap. Tapi kalau nyalain, nyingkir enggak? Nyingkir gelapnya. Nah kita, jangan-jangan nggak terpengaruh itu, gelap itu nggak terpengaruh, kenapa? Karena kitanya yang belum terang banget. Waduh masih banyak nih. Maka saudara, jadilah murid yang berhasil. Yesus memberi tanggung jawab kepada kita, pada setiap generasi
dengan panggilan sucinya. Jadi ada tanggung jawab pada kita. Sebagai murid, saudara bukan hanya status, ada tanggung jawab. Panggilan suci yang Tuhan berikan jadi garam dan terang dunia. Ya. 2 Korintus sebab itu kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami di luar, diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kami semua harus menghadap, ada pengecualian enggak? Semua atau ada? Kecuali jemaat JRB begitu, enggak ada kan? Semua menghadap tahta pengadilan, siapa yang ngadili? Kalau enggak serius dengan Tuhan, pembelanya siapa? Kalau saya masuk dalam pengadilan, ada pengacara, ada pembela. Siapa yang jadi pembela, saudara? Benar Yesus yang jadi pembela? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya. Ya, baik atau jahat. Jadi tanda yang nyata dari seorang murid Kristus bukan status, melainkan menghasilkan perubahan hidup. Ya, jadi ingat nanti saudara bukan soal waktunya saudara ikut pemurid, tapi coba kita berusaha. Kita hidup nyata dalam kehidupan kita. Jadilah murid Kristus yang menghasilkan perubahan. Amsal. Jadi dalam Amsal saudara, pasalnya yang ke 27 ayat 2, biarlah orang lain memuji engkau bukan dari mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan dari bibirmu sendiri. Jadi kalau orang mengatakan kita baik bukan dari mulut kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya baik loh ngasih orang begini. Tapi tetangga saudara bilang, minta air aja pelit. Tapi ngomong sama orang dia bilang baik. Makanya kita baik itu bukan dari mulut. Kita sopan bukan dari mulut kita. Tapi dari orang lain yang menilai. Pendeta enggak benar dari siapa? Banyaknya biasanya ngomongnya dari orang lain. Tapi kita tunjukkan, benar enggak pendeta enggak benar ini? Hah? Kalau hidungnya besar, iya lobangnya. Kalau dibuka hidung saya lobangnya besar. Tapi saya harus, orang kalau mengatakan saya pendeta enggak benar, tunjukkan. Cross check. Saya berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi biarlah orang lain itu ya, mungkin kita dapat memungkiri bahwa banyak orang Kristen seringkali enggak bisa dipungkiri. Banyak orang Kristen ya seringkali menjadi gunjingan banyak orang. Orang rajin ke gereja tapi hidupnya kok enggak berubah. Katanya sudah ikut pelayanan tapi mengapa sifatnya masih seperti itu? Tidak ada bedanya dengan orang dunia. Hidup kekristenan sebenarnya saudara suatu proses hidup. Perubahan hidup, perubahan pikiran, perubahan hati. Hidup kita diubahkan, pikiran kita diubahkan, hati kita diubahkan. Tutur kata, sikap, tingkah laku, perbuatan harus berubah. Maka dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi orang Kristen yang tidak berubah adalah orang Kristen yang tidak atau mati rohani, saudara. Jadi sekali lagi
Sekali lagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadilah orang Kristen dikatakan hidup sudah berubah, tetapi perlu kita buktikan dengan kehidupan nyata kita. Jadi kalau kita ingin dilihat oleh orang jelas dengan kesaksian kita bahwa kita memang benar berubah, maka seorang yang mau menjadi murid Tuhan bukan hanya status tetapi menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, saya berharap saudara adalah termasuk bagian dari itu. Kita menjadi orang-orang yang bukan status sebagai murid Kristus saja, tapi orang yang tertanam dalam Tuhan, berakar dalam firman, memiliki perubahan karakter hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Maka saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadilah murid yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Itu harapan saya. Dan mari kita bangun itu bersama-sama. Menjadi satu kenyataan dalam hidup jemaat kita. Ya, saya berharap banyak karena dalam waktu segera kita akan jalankan pemuritan. Saya lagi ngatur waktu bagaimana pemuritan itu bisa diikuti baik lewat offline maupun lewat online. Kemungkinan besar karena doa sama begitu ya. Jadi doa ini kan cuma doa buat bangsa, doa buat organisasi, doa buat masalah apa yang ada kehidupan jemaat. Nah, itu bisa kita percepat, ditambahkan sedikit, mungkin hanya 30 sampai dengan 40 menit, kita tambah adanya pemuritan dikit. Jadi doa hari Rabu, ada plus juga pemuritan, sebetulnya kurun waktunya hampir sama lah. Satu dari jam berapa itu? 7:30 sampai jam 9 kurang lebih. Ya, jadi akan digabung. Kapan pemuritannya? Hari Rabu. Tanggal berapa? Nanti saya bersama Pak David, Opan akan rembuk bersama untuk menjalankan pemuritan. Karena kita konsekuen dengan apa yang ada. Saya mau saudara bukan hanya sekedar menjadi pengikut Kristus, tetapi saudara tahu dan lebih dalam lagi agar menghadapi tantangan ke depan yang kita nggak tahu. Saudara nanti kuat, saudara bisa hidup berjalan seperti apa yang Tuhan inginkan. Hanya itu saja yang saya ingin sampaikan pada saat hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari saudara kita hampiri Tuhan dengan segenap hati kita. Bersyukur Tuhan. Bukan hanya status kita sebagai pengikut Tuhan. Tapi belajar coba kita hidup terus menyenangkan Tuhan. Berusaha kalau gagal menyenangkan Tuhan hari ini, kita terus menyenangkan Tuhan dan terus menyenangkan Tuhan. Kita berjanji Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kalau mungkin saudara sulit untuk dibentuk dengan keakuan yang begitu kuat,
Saudara berkata pada pagi hari ini kepada Tuhan, bentuklah hati ini Tuhan. Hati yang terkadang keras, hati yang terkadang meronta, hati yang terkadang gak terima dengan keadaan. Izinkan Tuhan membentuk kehidupan kita. Karena kita ingin menyenangkan Tuhan. Biarlah Tuhan membentuk saudara. Haleluya. Tuhan, sungguh aku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Bentuk Tuhan hati ini Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi Bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saudara, jangan lagi kita menjadi orang-orang yang mengiring Tuhan. Cuman hanya status. Tapi kehidupan kita jauh tidak seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Tetaplah hidup dalam Tuhan. Berakarlah dalam kebenaran firman-Nya. Berubahlah sesuai dengan karakter dan sifat dari Bapa kita yang penuh dengan ajaib itu. Miliki hidup yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya status, tapi
tapi menjadi nyata dalam hidup saudara. Sebagai murid Kristus, murid yang disukai. Murid yang disukai oleh Tuhan. Senangkan dia dengan kehidupan saudara. Senangkan dia dengan pola pikir saudara. Senangkan dia dengan tingkah laku kita. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Banyak hal yang kami jalani Tuhan. Hidup yang kami lalui. Jatuh bangun. Dan terkadang kami menyombongkan diri kami. Ampuni kami Tuhan. Tanpa sadar kami tidak menempatkan Engkau menjadi bagian atau kehidupan kami dalam kehidupan kami yang utama Tuhan. Ampuni Tuhan. Kami ingin terus berusaha menyenangkan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami sebagai pengikut-Mu, sebagai murid-Mu bukan hanya status, tapi Tuhan menginginkan yang nyata bahwa hidup kami berubah di dalam Engkau Tuhan. Hidup kami yang selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita sama-sama kedahkan tangan, mengakui di hadapan Tuhan, memohon kekuatan Tuhan. Agar Tuhan memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Kami mengedahkan tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami butuh kekuatan-Mu, kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah kami dalam melewati hidup ini penuh dengan tuntunan Tuhan. Sehingga hidup kami tidak menyimpang seperti apa yang dikatakan dalam firman-Mu Tuhan. Kami tetap dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sebagaimana Engkau menjanjikan penolong yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Demikianlah kiranya Roh Kudus terus menguatkan hidup kami, menolong kami, menghibur kami, memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan dan masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, renungkan firman Tuhan yang saudara terima. Lakukan dengan baik, percayalah. Berkat Tuhan akan menyertai, menolong kehidupan kita semua. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan kembali ke rumah tangga kita masing-masing, bahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang mencurahkan berkat dalam kehidupan saudara. Berkat rohani sehingga hidup rohani saudara terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan, mengalami kerinduan dan mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga perkara-perkara yang dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan bukan lagi menjadi pengetahuan, tapi menjadi pengalaman dalam hidup saudara. Yang menjadi bagian hari-hari saudara mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan terjadi. Terimalah juga berkat-berkat secara jasmani, diberkati dengan damai dan secara Tuhan, bahkan kesehatan Tuhan menyertai kehidupan saudara, menutup bungkus saudara, menjauhkan peristiwa-peristiwa yang membahayakan sampai maut sekalipun, saudara terlindungi dan terjaga daripada Tuhan. Dan biarlah berkat-berkat ekonomi dicurahkan dan dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Memberkati keluarga saudara, memberkati anak-anak saudara, memberkati cucu saudara.
memberkati usaha dan pekerjaan saudara, pendidikan saudara. Bahkan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dalam kehidupan saudara sampai Maranatha, gereja Tuhan kali yang kedua. Bawalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.